Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anakku sekalian? Ketemu lagi sama Bapak di pelajaran SKI untuk kelas 6. Ini pertemuan pertama kita secara daring, secara online, karena memang keadaannya mengharuskan kita seperti ini. Baik anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat juga, tanpa kekurangan suatu apapun. Langsung saja kita mulai belajar online-nya untuk kelas 6 pelajaran SKI. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang nanti kita pelajari menjadikan kita orang yang berilmu dan bermanfaat bagi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku pemahaman. Amin. Baik, langsung saja kita mulai untuk pelajarannya. Untuk materinya untuk kelas 6 ini bab pertama yaitu tentang sahabat Utsman bin Affan. Mungkin kalian sudah pernah dengar siapa itu sahabat Utsman bin Affan, bagaimana silsilah beliau dan bagaimana kelakuan beliau, bagaimana perilaku beliau. Mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi kita coba ulangi, kita coba nanti Bapak sampaikan supaya kalian lebih paham lagi siapa itu sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu sumber belajar dan tujuan belajar. Jadi apa tujuannya kita belajar tentang sahabat Utsman ini anak-anak sekalian? Yaitu meyakini kebenaran sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan, kemudian meneladani kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari, memahami sejarah khalifah Utsman bin Affan, serta nanti pian sebratan dapat menceritakan kepribadian Utsman bin Affan dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Kemudian anakku sekalian, masuk ke materinya. Siapa tahu Utsman bin Affan itu? Silsilahnya beliau adalah salah satu sahabat Nabi, namanya Utsman bin Affan nama lengkapnya. Bin Abu Al-As, bin Umayyah, bin Abdissam, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Nah, ada nanti di slide-slide selanjutnya, mulai dari slide ini, ada yang Bapak bedakan warnanya, itu berarti poin-poin penting yang paling tidak kalian harus paham, kalian harus hafal apa yang ada di poin-poin tersebut. Kemudian beliau berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu di mana Pak tempatnya? Suku Quraisy itu ada suku Arab yang ada di kota Mekah. Kepribadian beliau seperti apa? Kepribadian Utsman itu seperti apa? Beliau itu lahir di Mekah 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Am Al-Fil. Apa Am Al-Fil itu Pak? Am Al-Fil itu adalah tahun gajah. Tahun di mana Abrahah yang waktu saat itu menjadi raja ingin menghancurkan Ka'bah. Pak, kenapa gajah? Ya, karena gajah adalah binatang yang dinaiki oleh Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Kalian sudah pelajari itu di kelas sebelumnya. Beliau terkenal dengan sifat dermawan. Nah, ini kepribadian Utsman bin Affan. Beliau itu dermawan. Dermawan itu apa Pak? Dermawan itu tidak pelit. Kebetulan sahabat Utsman ini dikaruniai oleh Allah kelebihan harta. Tapi dengan kelebihan hartanya beliau tidak pelit. Beliau dermawan. Kemudian beliau pemalu, sopan, harus tutur katanya, mempunyai akhlak, mempunyai adab yang baik, dan dicintai serta dihormati oleh kaumnya. Utsman bin Affan ini termasuk salah satu orang atau salah satu pemuka, salah satu pemimpin kaum Quraisy, suku Quraisy. Nah, selanjutnya beliau terkenal dengan julukan-julukan ini. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun. Apa itu Pak as-sabiqunal awalun? Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk agama Islam. As-sabiqunal awalun ini begitu Nabi mengajarkan Islam. Nah, Utsman bin Affan termasuk salah satu dari as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian dia mendapatkan julukan Zunnurain. Apa itu Zunnurain? Pemilik dua cahaya. Maksudnya bagaimana? Karena beliau itu menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum. Jadi anak Nabi yang dinikahi oleh Utsman itu ada dua, yaitu Sayyidati Ruqayyah dan Sayyidati Ummu Kulsum. Nah, ingat-ingatlah kalau ada
Nang tulisan lain daripada yang lain yang kayak ini di Bapak board warnanya beda, berarti itu kata-kata yang penting yang kalian harus ingat lah. Selanjutnya, beliau merupakan khalifah yang ketiga. Khalifah itu apa Pak? Khalifah itu jadi setelah Nabi wafat, umat Islam itu dipimpin oleh khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada 4. Nah, Utsman ini yang ketiga. Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir nanti ada Ali bin Abi Thalib. Nanti kita pelajari di selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu beliau menjabat menjadi khalifah, Utsman ini banyak jasa-jasanya. Nah, ini jasa-jasa yang paling istilahnya paling banyak dilakukan oleh Utsman. Yang pertama, mengirimkan surat kepada gubernur atau panglima perang agar melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Gimana Pak prinsip-prinsip ekonomi Islam? Yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak memiliki riba, tidak mengandung unsur-unsur yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian membuat tempat khusus kehakiman. Hakim pada waktu zamannya Utsman diberi kedudukan yang tinggi karena memang hakim itu adalah profesi yang mulia. Kemudian menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Menambah azan kedua maksudnya azan pertama dilaksanakan di pasar, kemudian azan untuk memberitahu orang-orang kalau hari ini adalah hari Jumat. Kemudian azan kedua dilaksanakan di masjid sebagai tanda dimulainya sholat. Nah, ini yang terakhir ini yang warna kuning adalah jasa Utsman bin Affan yang paling besar, yang sampai saat ini masih kita rasakan, yaitu penulisan mushaf Al-Quran. Jadi dahulu sebelum Al-Quran, waktu pertama kali Al-Quran itu diturunkan, ditulis di kulit-kulit binatang, kemudian di pelepah kurma, di batu. Nah, waktu zamannya Utsman itu dikumpulkan, dijadikan satu, ditulis ulang, makanya disebutnya mushaf. Jadi orang yang pertama kali menjadikan Al-Quran sebagai satu kumpulan buku atau satu kumpulan mushaf yaitu Utsman bin Affan. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian dapat mencermati dan mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kurang lebihnya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya.